Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah terakhir ya materi dari saya untuk mata kuliah rekayasa kualitas. Pekan depan Anda presentasi tugas eksperimen. Kemudian berikutnya adalah ujian tulis, ujian akhir semester. Materi hari ini adalah respon surface dan optimasi multi response. Ada 4 materi, ini materi yang terakhir itu nanti saya tiadakan ya karena terlalu panjang. Nanti akan saya tunjukkan hasil mahasiswa dari metode yang lain. Ya, apa itu dual response? Prosedur optimasi dual response surface ini dikenalkan pertama kali oleh Mayer and Carter tahun 1973. Kemudian diperbaiki oleh Vining dan Mayer tahun 90. Prosedur ini melakukan optimasi terhadap apa yang disebut dengan respon primer. Jadi dual itu dari kata-kata respon primer dan dengan kendala respon sekunder. Ya, jadi dual itu sekali lagi primer dan sekunder. Modelnya ini secara umum itu begini, minimasi atau maksimasi Y primer sebagai fungsi tujuan dengan kendala Y sekunder. Ya. Di mana epsilonnya ini adalah nilai spesifik tertentu. Kemudian Vining dan Mayer juga menggabungkan metode ini dengan atau tepatnya mengolah data eksperimen Taguchi dengan dual response surface. Ya, yang dilakukan adalah pertama membuat model empirik dengan respon surface metodologi atau tepatnya regresi linear. Ya, respon surface metodologi sebenarnya adalah regresi multiple linear regression untuk min dan simpangan baku. Nah, dalam konteks ini secara khusus dual responnya itu adalah min dan simpangan baku. Model respon surface yang diperoleh ini dilakukan optimasi secara simultan. Jadi min dan simpangan baku ini dioptimasi secara simultan. Model orde 2 itu berarti kuadrat ya, persamaan kuadrat. Untuk min dan simpangan baku adalah seperti ini. Ya. Jadi Y topi dari mu sama dengan A0, sigma I1 sampai dengan KAI XI, sigma I1 sampai KA I2 maksudnya ya ini. XI kuadrat, ya, kemudian perkaliannya. Ya, jadi ini model non-linear atau model kuadrat. Demikian juga untuk sigma. Regresi non-linear ya. Atau regresi di non-linear adalah kuadrat. Nah, model di atas kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti antara lain ya ini Ames et al. Tahun 97 menggunakan model quality loss function untuk optimasi multi-respon survei secara simultan. Kemudian Tang dan Su tahun 2002 dari NUS itu membuat suatu prosedur atau skema optimasi
yang dapat mencakup optimasi-optimasi metode sebelumnya dengan dual response surface menggunakan goal programming. Anda di Operation Research itu Anda sudah dapat ya mata kuliah atau materi goal programming. Model dari Tang dan Su adalah seperti ini. Jadi Anda perhatikan dual responnya itu dimodifikasi ya. Kalau tadi kan primer dan sekunder, kemudian mu dan sigma. Tapi dia menggabungkan di sini mu dan sigmanya, delta perbedaan mu kuadratnya ditambah perbedaan sigma kuadratnya itu diminimumkan, diminimasi. Ya. Kemudian kendalanya adalah seperti ini. Di mana masing-masing ini adalah ini matriks semua dalam bentuk matriks ya. X transpose dikalikan X lebih kecil R kuadrat, X-nya lebih besar X lower dan lebih kecil dari X upper. Kemudian delta U dan delta sigma adalah simpangan dari persamaan regresi yang tadi. Yang ini dan yang ini. Kemudian ini adalah pembobot. Pembobot biasanya yang paling mudah dengan pendapat ahli ya. Tanya ke ahli, ini bobotnya berapa? Atau paling aman lagi kalau nggak ahli ya dibobotin sama aja semua. Ya, misalkan 0,5, 0,5. Sedangkan T adalah nilai ideal mean respon dan simbangan baku. Misalkan kita ingin mean responnya 50 dan simbangan bakunya 0,1. Ya ini masuk sini. Dan X1 sampai XA itu adalah kumpulan faktor atau X variabel ininya ya. Jadi yang kita eksperimenkan. Kita coba terapkan model Tang dan Su dalam studi kasus printer warna. Ya, jadi dia ingin mengetahui bagaimana mesin printer warna ini dengan merek tinta tertentu. Kita tahu ya bahwa printer warna itu kan tintanya bisa diganti-ganti. Nah, dia ingin bereksperimen bagaimana kualitas printer ini kalau merek tintanya diganti-ganti. Ada 3 faktor ya, yaitu speed, kecepatan, pressure, dan distance. Eksperimen ini menggunakan desain 3/3 dengan pengulangan 3 kali. Jadi total ada 81 running. Jadi apa ini? Full eksperimen ya. Sebenarnya ini bisa juga dipakai Taguchi, tapi dia melakukannya full faktorial. Ya, semua kombinasi dicoba sehingga ada 27, kemudian pengulangan 3 kali. Hasil dari running tadi kemudian dicari persamaan regresinya ya. Tadi di Vining dan Mayer itu kan ada persamaan begitu ya. Di caranya bagaimana? Ya, dimasukkan saja ke software ya, misal pakai SPSS. Jadi datanya diurutkan, mu-nya kan nanti diukur mu-nya ya. Mu-nya itu di targetnya adalah 50 ya. Kemudian simpangan bakunya di sini 40. Jadi nominal the best.
Oke, ini ketemu ya persamaan regresi dari data eksperimen. Di paper ini seperti biasa, kalau di paper ya di jurnal-jurnal itu jarang sekali hasil eksperimen itu dilampirkan ya. Jadi sebenarnya ada baiknya tidak dilampirkan ya mungkin tidak dicontoh, tapi tidak baiknya ya kita nggak bisa ngecek ya. Bahkan beberapa periset setelahnya itu sebenarnya bisa mengutip kalau ditampilkan. Jadi menggunakan data dari Winning and Mayer misalkan begitu. Ada kurang lebihnya kalau ditampilkan atau tidak. Nah, maka menurut model Tang dan Su, sehingga yang kita minimumkan adalah seperti ini. Ya. Jadi dimasukkan ya kendalanya yang mu yang atas, kemudian yang bawah yang sigma. Nah, tadi ada 3 variabel ya, jadi X kali X transposnya lebih kecil sama dengan 3. Nah, bagaimana cara meminimasi ini? Ya dengan software lagi. Misalkan dengan Lingo ya, atau dengan kalau yang kekinian ya boleh dengan MATLAB atau Python dan seterusnya. Ini hasilnya setelah di running. Pertama T-nya ya, targetnya tadi adalah 500 dan 40, 500 mu-nya, sigmanya 40, kemudian bobotnya, itu pembobotannya beda-beda ya. Sekali lagi ini pembobotan ini debatable ya. Kalau yang paling aman yang bawah, maaf yang tengah. Jadi 1:1 ya, atau sama bobotnya. Kenapa 1/500, 1/40 dan yang paling bawah itu 540 itu dari targetnya ya, target yang atas, kemudian yang bawah sama dengan targetnya. Di running, nah itu ketemunya mu-nya adalah 4999 yang paling atas. Ya. Ini hasil dari running ya. Ini kemudian ini kan dekat sekali dengan 500 ya. Kemudian ini 40,6. Ini juga dekat dengan 40. Targetnya 40. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini nilai dari X-nya. Tadi speed apa? Kan levelnya ada 3 ya. Speed faktornya ada 3 tadi, maaf. Speed, pressure, dan distance. Ini nilainya sekali lagi. Kalau dengan proses cara seperti ini, walaupun di sini hanya 3 level ya untuk masing-masing. Jadi misalkan level 1, 2, 3. Oh kalau ini tidak level 1, 2, 3. Berarti -1, 0, dan 1. Ya. Tapi kalau saya 1,5 ya ini tidak disebutkan di model ini. Atau saya kurang teliti melihat modelnya. Nanti coba dicari. Tapi nilai dari X1-nya itu, X2 dan X3 itu tidak bilangan asli atau bulat ya, tapi bisa pecahan. Jadi perpindahan antar level itu dianggap linear dan kontinu. Jadi misalkan ada level 1, 2, 3, maka jatuhnya tidak di angka 1, angka 2 atau angka 3, tapi dari 1 koma ya seperti ini. Jadi kalau sampai nilainya -0,277 itu berarti levelnya ini mungkin dihitungnya dari, kayaknya ini agak-agak bingung ya kalau ini dilihat nanti. Kalau -1, 2, -1, 0, 1 kok ada yang 1,5 ya. Nanti tapi intinya dari running tadi ketemu seperti ini. Nanti perlu dicek ulang sekali lagi levelnya ya. Kemudian ini MSC-nya dan ini deltanya, perbedaan. Oke ya. Ini sekali lagi contoh dari respon surface untuk dual respon dari modelnya Tang dan Su.
Nah, kemudian kita masuk multi response. Kalau multi berarti lebih dari 2 ya. Metode dual response survey yang dibahas di atas barusan sebenarnya hanya ditunjukkan untuk mencari optimasi single response surveys. Ya. Dan hanya diharapkan ragam respon tersebut minimum. Nah, pada kasus real, sekali lagi, sering dijumpai permasalahan mengoptimasikan respon-respon yang banyak secara simultan. Nah, pada permasalahan optimasi multirespon ini, antara optimasi yang satu respon dengan yang lain mungkin terjadi kontradiksi atau trade off dalam arti satu respon mungkin maksimum, yang lain akan minimum. Nah, dengan metode Tang dan Su di atas, tentu menjadi tidak masalah ya, artinya bisa dilakukan. Karena sekali lagi mu-nya itu dikumpulkan ya, sama sigmanya menjadi fungsi tujuan. Oke. Nah, misal ya, misal jika jumlah respon yang ditemukan ada 3, maka langkah-langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut. Buat model pendekatan respon survei untuk masing-masing respon. Kemudian buat model goal programming. Nah, model goal programming ini adalah tentu saja salah satu model untuk optimasi multi respon. Jadi bisa kita lihat seperti ini ya. Y1, Y2, Y3 ini respon ke-1, respon kedua, respon ketiga. Kalau tadi kan hanya respon 1 dan respon 2 yaitu mu dan sigma. Kalau ini bebas terserah. Ya, jadi tadi satu karakteristik tapi dilihat dari mu dan sigmanya. Misalkan kita kalau tadi ya mengukur di kasus printing tadi misalkan kecerahan warna ya atau lebar hasil misalkan ngeprint dengan garis ya, lebar satu, kalau tadi targetnya 500 ya misalkan 500 dot ya, titik ya, kemudian variansinya 40 ya itu. Diukur mu dan sigmanya. Satu respon tapi diukur mu dan sigma. Nah, kalau ini responnya bisa Y1, Y2, Y3 bisa apa saja, bebas. Seperti yang akan nanti berikutnya akan kita pelajari. Ya. Jadi gitu nih cerita sampai ke kemudian kita masuk ke apa yang disebut dengan Taguchi multi response. Ini lebih umum dari tadi. Nah, pada topik yang ini kita akan berkenalan dengan ya metode-metode yang akan kita pakai untuk optimasi multi respon dan ini dipakai di bidang yang lain. Ya, di artinya bukan hanya di Taguchi atau metode lain atau nama lain dari metode-metode yang dipakai ini adalah misalkan ya multi objective optimization ya atau multi criteria decision making. Nah, kemarin seperti BWM ya, best worst method itu adalah salah satu metode. Sekali lagi MCDM atau metode multi respon. Jadi bisa saja nanti karena kemarin Anda baru belajar BWM untuk tugas praktikum, tugas eksperimen Anda olah dengan BWM ya. Mungkin belum ada, mungkin loh ya. Dan berpeluang untuk dipublikasikan. Karena kakak angkatan Anda tahun lalu itu ya untuk mata kuliah ini berhasil mempublikasikan. Nanti di akhir kuliah ini akan saya tunjukkan. Oke, kita kembali ke Taguchi multirespon dari kalau tadi sudah diantarkan, tapi ini kembali ke coba kita angkat yang lebih umum dulu. Dalam dunia nyata sekali lagi produk memiliki lebih dari satu atau multi karakteristik kualitas atau multi respon. Ya. Respon itu karakteristik kualitas ya. Nah, karakteristik tersebut itu harus dioptimasi secara simultan. Nah, metode Taguchi ini kurang tepat untuk mengoptimasi masalah multi respon karena teknik optimasi yang hanya digunakan untuk satu respon. Ya, seperti yang disebut sebelumnya ya, kuliah-kuliah sebelumnya itu kan hanya satu respon.
Nah, jika digunakan untuk masalah multirespon, metode data uji hanya dapat digunakan untuk setiap respon dan tidak bisa secara simultan. Jadi misalkan ada respon Y1, Y2, Y3, ya optimasi untuk Y1, optimasi untuk Y2, dan optimasi untuk Y3. Tapi tidak bisa simultan. Ya, Taguchi hanya bisa per bagian. Nah, maka diperlukan teknik optimasi multirespon setelah data diperoleh dengan metode Taguchi. Eksperimennya Taguchi, pengolahan datanya pakai teknik optimasi multirespon atau multi objective optimization atau MCDM. Ini contoh kasus real ya tentang multirespon. Di produk kertas misalkan, karakteristik kualitas kertas itu ada ketebalan, daya tembus, dan kekasaran. Ini ada 3 respon, Y1, Y2, Y3. Kemudian untuk pembuatan atau proses dan produk dengan mesin wire electric discharge machine ya. Itu ada waktu pengerjaan, lebar pemotongan, tebal lapisan rekes, kekasaran permukaan misal ya. Ini contoh mesin dan prosesnya. Atau di pembuatan molding ya, molds plastik ya. Itu ada thermal conductivity, corrosion resistant, high wear resistant, dimension stability, hardness, toughness, compressive strength. Ini contohnya itu ya, molding seperti itu. Dan Anda tahu molding kayak gini ini mahal sekali, ini bisa sampai 200-300 juta. Karena rumit ya pembuatannya. Baterai misalkan ya, UNS itu punya smart baterai ya. Itu juga sama, ada high power density, less weight, more voltage, better voltage maintenance, longer shelf life, dan wide temperature tolerance. Saya sebenarnya dulu sudah menjajaki beberapa mahasiswa untuk saya tugaskan eksperimen, tapi nggak boleh di sana karena katanya yang eksperimen itu sebaiknya anak-anak teknik kimia, ya, teknik industri nanganin di lainnya, misalkan di Lean Six Sigma-nya, kemudian di tata letak, di perhitungan bisnisnya dan seterusnya ya. Eksperimen anak-anak teknik kimia yang masuk. Karena memang kan dia yang ngerti ya. Memang kalau untuk eksperimen ya harus ngerti kimianya supaya bisa berdaya guna hasil eksperimennya. Kalau TI kan hanya tahu toolnya ya, tapi belum paham ya sebenarnya kalau mau duduk di sana 3-4 hari ya atau seminggu, ya insya Allah bisa mengikuti sekaligus untuk eksperimen. Artinya Anda harus belajar tentang permasalahan baterai. Oke, ini beberapa contoh ya. Nah, ini beberapa metode untuk optimasi multirespon. Itu yang saya garis tebal itu yang nomor 1 nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir nomor 6 PSO itu teman Anda, kakak angkatan Anda yang melakukan dan sudah publikasi. Yang lain ya tentu saja banyak, ini hanya contoh ya beberapa metode. BWM ya bisa dimasukkan di sini. Oke, kita masuk dan ini saya jelaskan salah satu metode optimasi multirespon dan tentu saja contoh kasus. Kita tahu PCR, proses capability ratio atau rasio kemampuan proses ya. Jadi merupakan kemampuan sebuah proses untuk memenuhi spesifikasi desain yang ditetapkan oleh permintaan konsumen walaupun sebuah proses tersebut terkendali secara statistik. Bagi sebuah proses untuk dapat dikatakan mampu, nilainya harus berada di antara spesifikasi atas dan bawah. Hal ini berarti kemampuan proses berada pada plus minus standar deviasi dari rata-rata proses. Anda ini sudah tahu ya, PCR-nya itu. Kemudian TOPSIS-nya. TOPSIS itu kepanjangan dari teknik for order performance by similarity to ideal solution. Adalah suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Ya, jadi di sini TOPSIS-nya yang metodenya ya. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif.
Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai dari setiap atribut. Nah, Topsis ini mempertimbangkan keduanya, jadi jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatif, susunan prioritas alternatif nanti akan bisa dicapai. Jadi kalau ada multi kriteria berarti kan kita memilih mana yang terbaik ya. Dari sekian. Oke, kita coba terapkan PCR Topsis ini dalam studi kasus. Ini saya ambil dari salah satu paper yang merupakan tugas tesis S2 di ITS. Tapi sudah ditulis dalam bentuk paper. Ya, ini responnya ada 3. Y1, Y2, Y3. Thickness, opacity, roughness. Ya. Ini untuk kertas ya, kayak tadi yang saya tunjukkan di kasus yang pertama. Di thickness-nya adalah mikrometer, opacity-nya daya tembus dalam persen, roughness-nya keasaran dalam mililiter mili ya, ml mililiter per menit. Ya, ini kayaknya satuan yang bawah keliru ini ya. Nanti tolong dicek. Satuan kekasaran. Nah, faktornya dan levelnya itu yang pertama main speed. Ini sekali lagi pembuatan kertas ya. Main speed fase 1 yaitu pembentukan kertas. Ada 2 level. Kemudian X2 head box main header pressure ada 2 level. Kemudian X3 steam header pressure ada 2 level. X4 NIP ya. Ada 2 level juga dan yang terakhir heating water. Ada 2 level. Nah, Anda coba perhatikan ada yang levelnya berupa selang tertentu ya. Enggak apa-apa ya. Jadi tidak eksak tapi tidak di poin titik tertentu, tapi di level tertentu di jarak tertentu misalkan itu 3,64 sampai 3,7 bar. Boleh ya, artinya sepanjang itu masih dianggap level rendah atau level 1. Oke, ini cara menyelesaikannya. Ya tentu saja yang tadi di running dengan eksperimen Taguchi ya, dicari OA-nya berapa dan sebagainya. Setelah ketemu, setelah di running, datanya baru diolah dengan ini. Menghitung SNR, menghitung PCR NSR, menghitung Topsis, dan menentukan persentase kontribusi dan menentukan kondisi optimal. Seperti biasa, data eksperimen tidak tersedia. Ya, kalau ada 5 faktor, 2 level kan berarti cukup OA-nya L82 / 7 ya. Jadi ini ada 8 running eksperimen. Ya, ini nomor 1 sampai 8 adalah dari OA L82 / 7. Nah, ini sudah jadi sekali lagi ini tidak ada data eksperimennya. Cuma langsung diketahui ini di papernya. Jadi author array maaf, ini SNR-nya, thickness, opacity, dan roughness. Jadi Y1 thickness, Y2 opacity, dan Y4 roughness. Ini sudah dihitung SNR-nya. Menghitungnya sama kalau ada data eksperimen dihitung SNR. Ya, signal to noise ratio. Ya. Kemudian dihitung PCR-nya. PCR rumusnya seperti itu. Ya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari data SNR yang barusan nomor 1 dihitung PCR-nya ya. Ini statistik biasa lah ya, dihitung rata-ratanya, dihitung simbangan bakunya dan seterusnya. Oke, ini ketemu PCR SNR. Kemudian yang ketiga dihitung
topsisnya. Yang pertama adalah distance dari ideal positif yang D1 plus dan D1 minus itu adalah negatif. DI ya bukan 1 ya. I plus itu rumusnya itu ya. Kemudian yang bawah adalah rumus untuk yang minus, yang negatif. Di paper ini memang tidak terlalu jelas ya. Kalau ingin jelas, coba cari papernya, tugas akhirnya atau skripsinya Mas Alif Regan, kakak angkatan Anda juga, ya. Itu di situ dijelaskan lengkap datanya. Ya, jadi data eksperimen ya karena skripsi kan berarti lengkap termasuk cara menghitungnya. Jadi kalau nanti yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana menghitung detailnya, ya silakan merujuk ke skripsinya Mas Alif Regan. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, menghitung tadi kan topsisnya, kita hitung PCR topsisnya. Nah ini PCR topsis. SI DI minus dibagi DI plus ditambah DI minus. Sehingga ketemu angka-angka seperti ini. Nah yang perlu kita perhatikan, ini yang sebelah kanan. Hasil nilai PCR topsis inilah yang akan dianalisis sebagai seolah-olah variabel respon baru yang mewakili 3 respon sebelumnya, yaitu thickness, opacity, dan roughness. Atau kalau secara umum nanti inilah fungsi utilitasnya. Jadi ada kalau dalam multi objective optimization itu ada istilah fungsi utilitas. Ya. Jadi dari G1, Y2, Y3 nilai-nilainya kemudian dengan teknik topsis dan PCR SNR itu ketemu variabel respon baru. Dari sinilah kemudian yang kita tindak lanjuti dengan Taguchi. Jadi dihitung ANOVA-nya. Ya. Itu signifikan semua. P-nya lebih kecil dari 0,05. Ya. Jadi dari data yang barusan dihitung ANOVA. Kemudian dihitung persen kontribusi. Sebenarnya mirip ya, tadi ini ada di materi sebelumnya kalau nggak salah, cara menghitung persen kontribusi. Atau dicari di internet juga ada. Karena saya terus di bukunya Patke nggak ada ya, jadi adanya kelihatannya di bukunya Bella Vendram, ya itu ada. Nah, setelah dihitung persen kontribusi, kita buat kondisi optimalnya dengan apa? Grafik ya, grafik min seperti ini. Ya, A, B, C, D, E ada 5 faktor tadi. Ya, kemudian ditentukan kondisi optimalnya. Seperti biasa dikumpulkan level 1 A berapa, level 2A berapa. Ya. Nah, ini dipilih yang besar ya karena SNR sekali lagi. A1, B1, C2, D1, dan E2. Ya udah, ini kondisi optimal dari eksperimen tadi. Ya. Nah, kemudian dihitung prediksinya SNR dan min untuk masing-masing dengan nilai ini ya, dengan kondisi optimal itu A1, B1, C2, D1, E2 itu dihitung. Ya, ketemu ini. Ya. Cara menghitung prediksi ya sama dengan yang sebelumnya, materi-materi sebelumnya. Yap. Nah kemudian
ini kita bandingkan, ya. Dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Di sini dibandingkan dengan fuzzy logic misalkan. Memang ada beberapa paper kalau ini sebaiknya dibandingkan. Jadi hasil kerjaan kita dibandingkan. Di samping optimasi dengan fuzzy kita juga dibandingkan dengan optimasi yang lain. Di sini pakai fuzzy logic. Nah, ini misalkan ya di respon thickness batas spesifikasinya 65 plus minus 5 ya. Yang dilihat means-nya itu 69. Masuk ya, kalau 65 plus 5 kan 70 itu masuk. Ya. Kemudian opacity-nya lebih besar dari 93, juga min-nya masuk untuk yang Bechertopsis. Roughness-nya lebih kecil itu juga masuk. Ya. Nah, kalau kita lihat SNR-nya misalkan itu Bechertopsis itu memiliki SNR yang sedikit lebih baik ya untuk respon 1 dan 2. Nah, kemudian si penulis, ini bukan saya yang mengklaim ya, penulis mengatakan bahwa metode Bechertopsis ini lebih baik dari fuzzy logic berdasarkan hasil-hasil ini. Ya, kira-kira gitu. Menurut saya sebenarnya nggak boleh mengklaim begini, ya. Tapi nggak apa-apa, latihan nanti biar Anda protes. Gitu. Nah, yang terakhir ini, ya. Jadi dari Anda kan praktikum membuat komposit ya berbasis kertas untuk kalau dulu sih praktikum material teknik ya, tapi kemudian sekarang ke PPTI 1 mungkin ya. Saya nggak terlalu hafal. Nah, ini kemarin dijadikan tugas oleh kakak angkatan Anda, Pengki, Aziza, Rizka, Hekti, 4 orang. Saya sebagai pembimbing juga dicantumkan di situ. Nah, dia mengoptimasi sekali lagi komposit ya dengan paper base dengan metode particle swarm optimization. Nah, ini sudah terbit di jurnal teknik industrinya Petra. Q2 ya kalau Anda bisa terbit maaf. Sinta 2 bukan Q2, Sinta 2. Kalau Anda bisa terbit seperti ini sebenarnya Anda nggak perlu ujian sidang ya langsung lulus. Tapi karena ini kan bukan TA ya, ini tugas eksperimen mata kuliah rekayasa kualitas. Nah, kalau Anda ingin tahu paper lengkapnya Anda bisa klik yang bawah itu. Jurnal Industri, Petra, ACID dan seterusnya. Oke, itu materi kita pada hari ini tentang dual respon, kemudian menuju ke multi respon optimization yang merupakan kelanjutan dari data eksperimental uji yang kita peroleh. Demikian yang saya sampaikan ya. Pekan depan Anda presentasi tugas eksperimen, waktunya sama, jadi Senin ya, jam 15.30 sampai selesai. Ya masing-masing kira-kira ya 20 menit ya, jadi 1 jam nanti selesailah. Itu sekali lagi kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.